Siti di sini. Untuk kali ini masih membahas seputar MS Excel ya, untuk rumus-rumusnya. Nah, kali ini saya akan berbagi untuk rumus if digabungkan dengan OR dan AND. Pertama-tama kita akan menggunakan fungsi if digabung dengan OR. Nah, teman-teman semua, if or ini artinya adalah if jika ya, dan or ini sendiri artinya atau. Oke, kita langsung aja ya. Sama dengan ketik if, buka kurung or, buka kurung lagi, C2 lebih besar 60, D2 kita blok ya, lebih besar 60, E2 lebih besar 60. Tutup kurung, koma, tanda kutip 2, lulus. Koma, tanda kutip tidak lulus. Tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung ya. Kita coba enter. Nah, oke ya. Nah, untuk ke bawahnya kita tarik aja ya. Kita copy ke bawah. Oke. Nah, di sini udah dapet ya. Nah, Budi ini matematika dia 70 berarti lebih dari 60 ya. Syarat kelulusannya itu lebih dari 60 teman-teman semua ya. Kemudian untuk fisikanya 67 itu lebih dari 60, bahasanya 89 itu lebih dari 60, jadi dia keterangannya lulus. Aldo di sini 55 untuk matematika, fisika 45, 48 di bahasa, jadi dia tidak lulus ya, nggak ada satupun yang memenuhi syarat ya teman-teman ya. Nah, kita coba di sini di Vira ya. Vira di sini matematikanya sebenarnya dia nggak lulus nih teman-teman ya. Tapi fisikanya lulus dan bahasanya juga sebenarnya dia nggak lulus. Nah, tapi dia dianggap lulus karena di sini cara membaca rumusnya seperti ini. Jika matematikanya lebih dari 60 atau fisikanya lebih dari 60 atau bahasanya lebih dari 60, maka dia bisa dianggap lulus. Jika tidak ada, maka tidak akan lulus. Jadi, kalau salah satunya aja ada yang memenuhi syarat untuk lulus, maka dia akan dianggap lulus ya, teman-teman ya. Untuk Vira, kenapa di sini lulus? Karena fisika dia lebih dari 60. Nah, sebegitu juga Maria nih, fisika dia 65, bahasanya 80, ya kan? Padahal sebenarnya matematikanya nggak lulus nih, teman-teman semua. Tapi karena dia salah satu atau matematikanya atau fisikanya atau bahasanya dia ada yang lebih dari 60, maka itu dianggap lulus. Kecuali reguler memang tidak ada ya teman-teman ya, yang tidak ada yang bisa lulus. Juga Aldo di sini nggak bisa lulus karena memang semuanya di bawah 60. Oke ya, itu kegunaan fungsi if digabung dengan or. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk fungsi if digabung dengan n ya teman-teman ya. Kita ketik sama dengan if, buka kurung, n, buka kurung lagi, kita klik C2 ya, di sini kita blok ya, lebih besar 60, D2-nya lebih besar juga dari 60 ya, kurang lebih rumusnya sama kayak tadi, cuman di sini bedanya tadi or, ini n ya. Oke, E2-nya lebih besar dari 60, tutup kurung, koma, tanda kutip, lulus. Oke, tanda kutip lagi, koma, tanda kutip, tidak lulus. Tanda kutip lagi 2, tutup kurung. Enter ya. Nah, sama seperti tadi kita copy juga ke bawah ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Untuk Budi memang dia lulus karena semuanya lebih ya dari 60, jadi memenuhi syarat. Kalau Aldo nggak mungkin lulus karena satupun tidak ada yang memenuhi syarat ya. Nah, Ananda di sini dia lulus karena lebih semua dari 60 nilai matematika, fisika, bahasanya. Nah, Vira di sini matematikanya memang dia nggak lulus sebenarnya ya, tapi fisikanya sebenarnya dia lulus teman-teman. Nah, bahasanya juga dia nggak lulus ya, tapi dianggap tidak lulus karena kalau N di sini artinya adalah if
If itu kan jika. Jika matematika dan fisika dan bahasanya ini lebih dari 60, maka dia baru memenuhi syarat lulus. Kalau tidak, salah satunya saja ada yang tidak memenuhi, maka dia akan dianggap tidak lulus. Nih, makanya Maria karena ada matematikanya di sini ya, 59, makanya dianggap dia tidak lulus ya. Kalau kita coba iseng ya teman-teman, kita ganti 65, pasti dianggap lulus seperti ini ya. Nah, oke, kita Ctrl Z ya. Nah, ini juga dia memang nggak lulus ya, karena semuanya nggak ada syarat. Nah, indah juga seperti itu ya, karena bahasanya dia nggak lulus, jadi dianggap tidak lulus teman-teman. Itu perbedaan fungsi if or dan if and ya teman-teman semua ya. Oke, next ya. Kita akan menuju ke if or and. Jadi di sini adalah if gabungan or dan and. Ketik sama dengan if buka kurung or, buka kurung lagi and, buka kurung C2 kita blok lebih besar dari 60 ya, tetap patokan kita 60 ya teman-teman ya untuk lulus ya, koma D2 lebih besar dari 60, tutup kurung, koma N buka kurung D2 lebih besar dari 60, koma E2 lebih besar dari 60, tutup kurung, koma N C2 lebih besar dari 60, koma E2 lebih besar dari 60, tutup kurungnya 2 kali ya teman-teman ya, koma, tanda kutip lulus, tanda kutip lagi, koma, tanda kutip 2 tidak lulus, tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung ya, lalu enter. Nah, ini kita copy lagi ke bawah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Di sini rumus ini menerangkan gini, jika atau ya, atau jadi gini, jika C2 ini ya lebih besar dari 60 dan D2-nya lebih besar, dua-duanya ini lebih besar dari 60 ya kan, dan juga D2 dan E2-nya ini lebih besar dari 60 dan juga matematikanya dan matematika dan bahasanya ini lebih besar dari 60, maka dia lulus. Kalau tidak, maka dia tidak akan lulus teman-teman ya. Nah, di sini tidak ada yang memenuhi syarat, jadi dia tidak lulus ya. Di sini memenuhi syarat semua yang Ananda, berarti dia lulus. Nah, di sini gini teman-teman ya. Nih, di sini. Yang Vira ini dia matematika dan fisikanya karena dua-duanya dia nggak bisa lulus. Lalu matematika dan bahasanya dia nggak bisa lulus. Lalu kalau fisika digabungkan dengan bahasanya, dia juga nggak bisa lulus, jadi tidak lulus. Nah, berbeda dengan Maria nih teman-teman. Nah, gini ya, memang dia kalau matematika digabung dengan fisika, dia masih nggak lulus sebenarnya teman-teman, karena ada satu nih yang nggak lulus ya kan di matematikanya. Begitu juga matematika jika digabungkan dengan bahasa, dia nggak lulus ya. Tapi fisika dan bahasanya kalau digabung dua ini itu dia lulus, maka dianggap lulus teman-teman karena memenuhi syarat dua di antara 3 gitu loh. 2 di antara 3 ini ada yang memenuhi syarat, maka dia dikatakan lulus. Nah, kalau ini memang Julia ini memang nggak ada ya, memang nggak ada yang bisa lulus ya karena semuanya nggak memenuhi syarat. Nah, sama juga seperti Indah ini teman-teman, matematika dan fisikanya lulus. Memang bahasa dia nggak lulus nih ya kan di 59, tapi kan gini teman-teman, if or dan and ini fungsinya. Jadi kalau salah satu di antara dua ini dia bisa lulus, maka kan dia nggak lulus teman-teman. Makanya di sini begitu matematika dan fisikanya lulus, ya kan, itu dianggap lulus walaupun bahasanya nggak lulus. Nah, fisika dengan bahasa memang dia nggak lulus, tapi kan sudah lulus di matematika dengan fisika. Seperti itu sih teman-teman ya fungsinya. Next, kita lanjut lagi dengan fungsi
if digabung dengan and dan or ya. Kita ketik sama dengan if, buka kurung and, buka kurung lagi or, buka kurung lagi C2, kita blok ya, lebih besar dari 60, koma, D2 lebih besar dari 60, tutup kurung, koma, or, buka kurung, D2 lebih besar dari 60, koma, E2 lebih besar dari 60. Tutup kurung ya, koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip lagi, koma, tanda kutip lagi, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung. Enter ya. Jadi ini kita tarik ke bawah ya, atau kita copy ke bawah. Nih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, cara membacanya di sini begini teman-teman ya. Jika ini ya, matematika dan fisikanya ini ya, matematika atau fisikanya ini ada yang lebih besar ya, ada yang lebih besar dari 60 ya untuk rumus ini, maka dia akan dianggap lulus. Atau fisika dan bahasanya ada yang lebih besar dari 60, maka dia dianggap lulus juga. Nah, di sini semuanya memenuhi syarat ya, semuanya lulus. Di sini tidak ada satupun maka dianggap tidak lulus. Di sini semua memenuhi syarat untuk lulus ya. Nah, lalu ini ada Vira, dia yang lulus sebenarnya fisika. Tapi karena rumusnya di sini matematika dan fisikanya ada yang lulus nih, fisikanya ya kan. Nah, atau juga fisika dan bahasa, fisikanya nih lulus, ya kan? Jadi dianggapnya lulus seperti itu. Nah, Maria juga seperti itu ya, walaupun matematikanya di bawah ya, di bawah kelulusan, karena fisika dan bahasanya jadi dia dianggap lulus. Nah, di sini karena tidak ada sama sekali Julia ya, jadi dia tidak lulus. Indah ada yang lulus ya, matematika dan fisikanya jadi dianggap lulus. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Terima kasih udah menyaksikan video dari saya. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya di bawah. Dan untuk yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa email ke email saya yang ada di deskripsi, dan juga nomor WA yang ada di deskripsi juga ya, nanti akan saya cantumkan. Nah, lalu kita akan berjumpa lagi nantinya ya dengan rumus-rumus lain ya. Masih nanti mungkin nanti akan saya kembangkan untuk if-nya dulu ya. Nanti akan ada beberapa yang akan kita bahas mengenai if gitu ya teman-teman ya. Yang digabung dengan untuk rumus-rumus lain tapi masih bersangkutan dengan if gitu ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah menyaksikan. Salam, bye-bye.